Dan kita akan langsung bergabung dengan lokasi konferensi pers pihak keluarga almarhum Brigadir Yosua yang akan menanggapi terkait lengkapnya berkas perkara kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Kita ikuti bersama konferensi persnya. Abang nggak ngerti-ngerti, dua itu maksudnya dorongan amplop katanya. Wah ini bahaya ini, penegakan hukum disertai doa kan gitu. Bang Komarudin terkait kuasa. Saya setuju dengan tadi ya. Bang Komarudin. Dia salah. Kalau buka-bukaan di persidangan udah terlambat. Kalau mau buka-bukaan dari kemarin supaya saya bantu apa itu restoratif justice. Kalau dia misalnya begini nih, maaf ya, saya hilaf. Saya telah melakukan pembunuhan terencana karena saya curiga dia akan menyebarkan aib saya. Misalnya gitu ya, tapi saya menyesal dan saya sadar dan bertobat. Tolong masyarakat Indonesia saya diampuni. Tolong semua media ampuni saya. Kan perasaan kita jadi beda. Maka tugas saya menjadi mediator. Baiklah, Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni dan memaafkan. Ampunilah kesalahan dia. Kan jadi beda. Nanti pun sampai di pengadilan minta maaf kepada polisi, minta maaf kepada jaksa, minta maaf kepada hakim, minta maaf kepada semua media, wartawan dalam luar negeri, minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Kan jadi beda toh. Mungkin hakim jadi simpati. Tetapi kalau aku diperkosa di Duren 3, bikin laporan di Duren 3, diperiksa di Duren 3 oleh Polres Selatan. Begitu kita bongkar, enggak jadi di Duren 3 karena sudah SP3 di Duren apa lah, masih lebih logis. Ini kok pindah ke Magelang gitu loh. Percuma buka-bukaan. Tetapi better late than never. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Karena kenapa? Masih ada hukuman neraka dan surga. Siapa tahu Tuhan memaafkan dia. Kita kan tidak boleh mendahului toh. Siapa tahu dia nanti di pengadilan jadi sadar dan bertobat. Itulah fungsi penasihat hukum, membimbing, memberi nasihat hukum yang baik kepada kliennya. Bang Komarudin, ya. Kuasa hukum dari kejadian tadi ada dua orang mantan pegawai KPK, ada Febri Diansyah dan ada juga Rosmala Aritonang. Dan mereka menyatakan bahwa dalam membela Ibu PC ataupun Pak Ferdi Sambo, mereka menyatakan akan objektif, tidak akan membenarkan yang salah atau yang sebaliknya. Karena dia mantan KPK. Berarti KPK Komisi Pemberantas Korupsi atau Komisi Pemberantas Korupsi. Dan Bu PC bersama Ferdi Sambo konon diduga mengirimkan doa-doa baik kepada para ajudan yang terlibat maupun ke LPSK dan kepada kepala lembaga lainnya. Oleh karena itu dia harus menanyakan mengapa itu kliennya mengirimkan doa-doa itu. Maka karena dia mengetahui bukan saja bahwa itu perbuatan melanggar hukum. Yang pertama, yang kedua, bimbinglah kliennya untuk berkata yang benar. Bimbing ke jalan yang benar. Karena kalau penasihat hukum mengajar-ajari kliennya berdosa, maka dosanya kliennya itu ditanggung oleh penasihat hukumnya. Jangan gara-gara honor misalnya atau apapun namanya itu dipikul dosa klien. Tapi yang benar selamatkan kliennya, maka uangnya menjadi halal, tidak haram. Terkait pernyataan dari kedua mantan pegawai KPK ini akan memberikan pendampingan secara objektif, tekankan ya, waktu akan membuktikan. Kalau objektif akan teruji nanti di persidangan. Sama seperti saya toh, saya bilang pembunuhan terencana dan ternyata terbukti. Waktu membuktikan dalam 3 bulan. Mau ditambah silakan. Ya. Objektif itu bisa dimulai dari yang bersangkutan ya, ataupun pegiat anti korupsi ini ya, menjalankan idealisme dia dengan mengusut tuntas suap itu, dugaan suap kepada antar lembaga dan juga kepada tersangka. Berani nggak mereka? Apakah masih memiliki idealisme sebagai pegiat anti korupsi atau tidak? Kalau tidak ya nanti kalian sendiri yang nilai. Berarti semua hanya isapan jempol, ya kan? Berarti kan penentuan adalah siapa yang bayar gua sesuai dengan keuntungan pribadi mereka. Spesifik ada tambahan lagi. Saya mau nambahin satu lagi. Ini kan bekas juru bicara KPK ya kan. Saya itu dulu mendirikan KPK. Ini pendiri KPK nih? Ya. Irma Huta Barat itu pendiri KPK, salah satu. Sama Marsilam Simanjuntak. Nah, dalam hal ini KPK itu seharusnya turun tanpa harus ada laporan. Ketika PC dan Ferdi mengakui memberikan uang 1 miliar kepada Baradae, lalu 500 juta kepada Kuat Maruf dan 500 kepada Bribka RR, itu ada 2 miliar.
ada 2 miliar, yang jelas saja 2 miliar rupiah itu uang yang besar. Verdi Sambo itu gajinya 3,9 plus 21 juta. Iya. Kurang lebih 30 juta kurang lah. lebih 30 juta lah, ya. Apakah Mobilnya mungkin Lexus. kalau gaji kalian 30 juta bisa kasih uang 2 miliar? Itu di depan mata sudah jadi pengakuan, ya kan? Ada 3 orang yang mengaku diberi uang 1 miliar 500 itu yang pertama. Mobilnya banyak Lexus. Lalu cara hidup hedon, ya kan, kita ini kalau mau periksa korupsi itu biasanya kan organized crime yang sulit banget diperiksa. Tapi karena polisi ini hidupnya hedon, itu ada mobil harganya 4 miliar, dia Beberapa punya unit. 2. Ada mobil yang harganya 5 miliar. Ini kan kita sebetulnya tidak perlu menginvestigasi, dimulai dari situ saja. Pakai lip. Ya, nah kalau Ferdi Ardiansah ini betul masih paham soal satu, ya, ketika seorang pegawai negeri itu polisi itu ASN loh, pegawai negeri sipil ya, yang jelas gajinya dan hidup tidak sesuai dengan gajinya itu langsung diperiksa karena orang korupsi itu untuk lifestyle. Jadi kalau lifestyle-nya itu seperti konglomerat, sementara dia gajinya hanya 30 juta, kalian juga nggak perlu investigasi, bisa hitung-hitungan kok. Berapa yang dia kasih untuk yang mau nembak Joshua? Sumbernya dari mana bilang? Iya. Nah itu Doa, sendiri, doa-doanya dari mana? pesan saya kepada Ferdi Ardiansah, ya, kalau dia masih tahu bahwa dalam KPK itu yang menyalahgunakan power, yang menyalahgunakan kekuasaan untuk mendapatkan uang untuk pribadi dan keluarga. Jadi ada 2 hal yang di depan mata itu. Dorongan amplop yang 2 miliar itu besar loh. Dia mesti kerja berapa tahun? 300 juta itu 1 tahun. Iya dong. Kalau tahun 3 miliar. 10 tahun nggak belanja apa-apa. Kalau 20 tahun Jadi Febri baru 6 miliar. dibayar berapa? Saya mau tanya. Kalau si yang nembak itu didorong-dorong, ya kan? Febri mesti buka dong. Ini jelas pro bono. Bukan hanya tidak dibayar, Cuma pro bono, kita yang bayar. tiket ke sini pun dibayar, uang kepada Kompas pun dikembalikan oleh beliau Dikembalikan ini. Supaya bisa bicara dengan kalian semua. Dan kita tidak kaya. Dan nggak kayak, saya kasih tahu lagi, Johnson Panjaitan itu kasnya kosong. Saya 3 bulan juga nggak kerja. Tapi kan tidak ada komplain. Kenapa? Karena tahu bahwa kita ini mau menegakkan keadilan itu nggak gampang. Namun Tuhan mencukupkan biayanya kan. Yes. Yes. Sebagai tambahan, kalau Putri Chandrawati sama Ferdi Sambo masuk ke KPK atau masuk ke rutan KPK, berarti Febri Diansah sudah bekerja objektif sebagai penasihat hukum. Tapi kalau Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo tidak ditangkap oleh KPK, berarti mereka percuma ex KPK, berarti dia tidak kerja objektif. Karena kalau objektif, pelaku tindak pidana korupsi harus dijerat secara hukum. Bang, bisa dijelaskan nggak apa dasarnya maksudnya Ibu Peggy dan Verdi Sambo itu harus masuk ke KPK gitu? Kita nggak tahu. Ya karena kan tadi Tadi 2 miliar memberikan gratifikasi. dari mana? Gratifikasi kan kejahatan. Laporannya sudah terdaftar di KPK oleh teman-teman dari Tampak. Ya, jadi tidak Dan ada itu alasan tadi membuat konferensi pers yang dilakukan oleh tim kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua. Tadi Kamarudin Simanjuntak mengatakan ataupun mempertanyakan objektivitas kuasa hukum Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati, yakni Febri Diansyah dan juga Rasamala Aritonang yang merupakan mantan pegawai KPK. Dan mereka juga mempertanyakan soal harta kekayaan serta penghasilan Ferdi Sambo yang tidak sesuai dengan gajinya sebagai polisi. Kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua lantas mempertanyakan motif dan juga berapa besaran bayaran yang diterima oleh Febri Diansyah serta Rasamala Aritonang dari Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati.